Kembali lagi di channel Max Donghua. Oke coy, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan Joyuan-nya. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih buat para tetua Kimanor yang selalu stay di kala Mimin upload video. Dan buat kalian para tetua Grade 2 yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontong. Kopi luwak gorengan sudah siap. Oke lah, kita lanjutkan dan selamat berimajinasi. Cerita berkancut setelah Joyuan berhasil menghilangkan racun di tubuh Wei Bin kecil. Sementara itu Joyuan memijat kelapanya yang sebelumnya pusing lalu tersenyum ke arah Wei Changlan dan Wei Qingqing. Lantas Joyuan pun berkata, "Jenderal Wei yang hebat, saat ini entah bagaimana, aku tidak mempermalukan diriku sendiri dan berhasil menghilangkan racun miasma iblis di tubuh Wei Bin kecil." Namun setelah itu tiba-tiba saja isak tangis terdengar dari Wei Qingqing. "Wei Bin, adik laki-lakiku." Wei Qingqing adalah seseorang yang pertama kali pulih dari keterkejutannya dan memeluk Wei Bin dengan isak tangis keluar dari matanya. Tangan Wei Changlan terkepal, dia tidak bisa berkata-kata dan seketika menyapu matanya yang keluar air mata. Setelah itu ia membungkuk dengan sangat dalam ke arah Joyuan. Melihat itu Joyuan segera menarik Jenderal Wei ke atas. Dia pun berkata, "Jenderal Wei yang agung, janganlah seperti ini. Aku tidak bisa menerima penghormatan seperti ini darimu." Wei Changlan menatap Joyuan dengan penuh kegembiraan. "Yang mulia, saat ini aku tidak bisa berkata-kata. Keluarga Wei kami akan selalu mengingat bantuan besar darimu ini." Sementara itu Lu Tianshan, sekujur tubuhnya yang tegang saat melihat Wei Changlan dari awal sampai akhir. Lantas ia menghela napas saat ini. "Syukurlah, yang mulia telah berhasil." Joyuan tersenyum kepada Wei Changlan dan berkata, "Masing-masing dari kita semua telah melakukan yang terbaik dan tidak perlu Jenderal Wei sesungkan ini kepadanya." Wei Changlan lantas melambaikan tangannya dan seketika seseorang pelayan membawakan sebuah kotak batu giok. Secara pribadi Wei Changlan memberikannya kepada Joyuan dan ia pun berkata bahwa The Genesis Swallowing Rock ada di dalam. Seketika kegembiraan muncul di raut wajah Joyuan. Ia pun menerimanya dan membuka kotak batu giok tersebut. Sebuah batu kuning kekuningan seukuran kepalan tangan terdapat di kotak batu giok tersebut. Di dalam batu ada lubang besar dan lubang kecil. Kekuatan hisap terlihat di lubang kecil ketika ia menghisap Ki Genesis di sekitarnya. Dan begitu pun sebaliknya lubang besar mengeluarkan Ki Genesis yang telah masuk. Joyuan merasakan bahwa Ki Genesis yang keluar dari lubang besar mengandung Ki Genesis yang sangat murni. Dan Joyuan pun berkata, "Ini benar-benar Genesis Swallowing Rock." Kegembiraan yang tak terbayangkan muncul di raut wajahnya saat ia pun kemudian menyimpan benda tersebut di tas universe-nya. Akhirnya Genesis Swallowing Rock telah ia dapatkan dan sekarang menjadi miliknya. Dan selanjutnya ia harus mendapatkan roh binatang Genesis Beast, yaitu 4 tipe Python Genesis Beast Spirit. Sementara itu Wei Changlan kemudian berkata, "Yang mulia, adapun persyaratan kedua aku akan membahas secara rinci tentang reruntuhan yang terdapat di Blackwater. Jangan khawatir, karena aku telah menyetujuinya. Aku pasti akan membantu sebisa mungkin yang aku bisa. Jika seperti itu, maka aku akan berterima kasih untuk hal ini." Seketika kegembiraan muncul di raut wajah Joyuan saat mendengar janji Wei Changlan. Di sisi lain Joyuan saat ini mempunyai jaminan untuk menghadapi pertempuran kacau di wilayah Blackwater. Bagaimanapun juga, faksi Wei Changlan adalah satu dari 2 kekuatan di wilayah ini. Sementara saat ini Joyuan yang tidak ingin mengganggu suasana yang sedang terjadi. Joyuan dan yang lainnya mengerti bahwa suasana hati Wei Changlan dan juga keluarganya sedang berbahagia. Oleh karena itu Joyuan lalu menangkupkan tangan, setelahnya ia pun mereka pergi. Sekarang kita beralih di halaman istana Wei yang lain. Qi Hao berdiri tegak, wajahnya yang muram dan tidak percaya terlintas di raut wajahnya. Lantas ia berkata, "Joyuan berhasil menyembuhkan Wei Bin. Apakah ini mungkin? Sama Kana?" Sementara itu di sampingnya Qiling juga mengungkapkan ekspresi yang sama seperti Qi Hao. Wei Ting hanya tersenyum pahit saat kelapanya mengangguk dan rasa tidak percaya pun terlintas. Dan ia pun lalu berkata, "Itu memanglah benar." Terlihat saat ini wajah Qi Hao memerah karena marah. Tangannya terkepal erat saat dia pun berkata dengan lolongan suara rendah, "Joyuan, kau berani merusak rencanaku
Dan mungkin pada saat ini, usahanya selama bertahun-tahun yang ia lakukan di Kabupaten Changlan telah menjadi sia-sia karena Joyuan. Dengan wajah merah lantas Qi Hao kembali berkata, karena Joyuan telah menyembuhkan Wei Bin. Mengingat karakter Wei Changlan, ia pasti akan membantu Joyuan untuk mendapatkan sebuah harta di reruntuhan. Sementara itu Qiling lantas berkata, Tuan muda, sepertinya kita tidak bisa harus tinggal lama di Kabupaten Changlan ini. Jika tidak, mungkin kita akan jatuh pada pengawasan Wei Changlan. Seketika Qi Hao hanya menggertakkan giginya dan mengutuk berkata, Wei Changlan, karena kamu menginginkan kematian, maka aku akan mengabulkannya. Setelah itu Qi Hao berteriak, mari kita pergi. Kita akan meninggalkan Kabupaten Changlan ini. Karena saat ini Qi Manor harus mendapatkan butir roh api. Jika saja Wei Changlan membantu Joyuan dan bersaing dengan kita, maka aku secara pribadi akan memberitahu dia jika Wei Agung tidak sepenting yang Qi Manor pikirkan. Saat sebelum ia pergi, jari tangannya mengepal dan berkata, Joyuan, jangan seolah-olah kamu menang saat ini, karena Wei Changlan telah membantumu. Jika saja dirimu masuk ke wilayah Blackwater, aku pasti akan memastikan tidak ada yang akan kembali dari kelompokmu. Qi Manor telah memikirkan cara untuk mendapatkan butir roh. Jika kau berani mengacaukan semuanya, maka Blackwater mungkin akan menjadi makammu di sana. Sekarang kita kembali ke dalam kediaman Wei Changlan, tepatnya di sebuah istana kerajaan Wei. Terlihat Wei Changlan dan Wei Qingqing yang sangat bersukacita, bergembira saat ini. Di sisi lain kekhawatiran yang sebelumnya membuat mereka menyedihkan, sekarang telah hilang sepenuhnya. Terbukti saat ini, setelah kelompok Joyuan pergi, pada saat itu pula Wei Changlan mengamati seluruh tubuh Wei Bin kecil, memastikan ada kekuatan hidup di dalamnya. Dan artinya racun miasma iblis yang ganas telah semuanya dinetralkan. Saat ini Joyuan telah tiba di aula utama. Wei Qingqing dan Wei Changlan seketika bangkit lalu menangkupkan kedua tangannya lalu berkata, keluarga Wei tidak akan melupakan bantuanmu yang mulia. Joyuan hanya menggarukkan kelapanya dan tertawa kecil ke arah Wei Changlan. Saat kemudian tatapannya beralih ke arah Yoyo. Tentu saja jika bukan bimbingan dari Yoyo, maka Joyuan tidak akan bisa menghilangkan racun di tubuh Wei Bin. Oleh karenanya saat ini Joyuan sangat kagum dengan pencapaian Yoyo atas rune Genesis. Wei Changlan kembali berkata sambil tersenyum, silakan duduk yang mulia. Aku tahu tujuanmu ke Kabupaten Changlan untuk reruntuhan Blackwater, bukan? Joyuan hanya mengangguk dan berkata, jika butir roh api ini sangat penting untuk jauh besar, kita harus mendapatkannya. Jika saja butir roh jatuh di tangan orang lain, mungkin itu akan menjadi ancaman terbesar jika mereka mendapatkannya. Joyuan kembali menatap Wei Changlan dan berkata, makanan Genesis kelas 4 ini terlalu berharga bagi sebuah kerajaan. Maka dari itu sebuah kerajaan pasti akan berlomba-lomba mendapatkannya. Di sisi lain saat ini Joyuan menatap Wei Changlan, ia sambil berpikir, apakah Wei Changlan juga tertarik akan hal ini? Bagaimanapun faksi seperti Wei Agung pasti akan tumbuh cepat dan sangat kuat jika mendapatkannya. Sementara itu saat melihat tatapan Joyuan, Wei Changlan pun mengerti apa yang dimaksud oleh Joyuan dengan tatapannya. Wei Changlan pun tersenyum dan berkata lembut, tenang saja yang mulia, aku tidak akan berambisi akan hal ini. Di sisi lain aku hanya ingin keluargaku damai. Aku harap aku tidak menyinggung Jenderal Wei saat ini. Setelahnya Wei Changlan hanya melambaikan tangannya dan berkata, karena yang mulia datang ke sini untuk reruntuhan. Apakah yang mulia tahu detail tentang reruntuhan itu? Mendengarkan hal itu Joyuan hanya menggelengkan kelapanya karena informasinya yang terbatas. Di sisi lain Joyuan ingin mencari informasi setelah datang ke Kabupaten Changlan tentang reruntuhan itu. Setelah itu Wei Changlan menjelaskan bahwa Blackwater terkenal dengan luasnya, dan reruntuhan yang saat ini kita kenal itu hanya di daerah pinggirannya saja. Dikatakan bahwa base Genesis kelas 4 yang kuat terdapat di bagian terdalam dari Blackwater. Dan dijelaskan bahwa Genesis Beast kelas 4 adalah hal pemandangan yang biasa yang terjadi di sana. Pada zaman dahulu kala, bahwa Blackwater terdapat banyak faksi kuat di sana. Namun seiring berjalannya waktu, faksi-faksi kuat itu menghilang hingga pada akhirnya Blackwater menjadi zona berbahaya di mata semua orang. Sementara itu informasi yang kami terima saat ini, reruntuhan yang kali ini muncul adalah peninggalan dari faksi kuno yang sangat kuat pada saat itu. Faksi tersebut dikenal sebagai faksi Battle Favet Sect. Joyuan pun terkejut, pertempuran boneka sekte.
Jelas saat ini Jo Yuan tidak menyangka bahwa reruntuhan yang muncul memiliki asal-usul seperti itu. Dijelaskan bahwa sekte kuno ini berspesialisasi dalam pembuatan boneka yang sangat kuat pada zamannya. Oleh karenanya mungkin akan ada boneka pertempuran kuat di dalam peninggalan kuno tersebut. Itu mungkin akan sangat berbahaya. Ekspresi Wei Changlan pun saat ini menjadi serius, lantas ia kembali berkata, namun masalah besarnya saat ini terdapat boneka pertempuran yang sangat tangguh. Dijelaskan bahwa boneka pertempuran ini terbuat dari roh binatang kelas 4, Genesis 4 tipe Python Beast Spirit sebagai bahan dasarnya. Mungkin ini akan sangat sulit bahkan jika seseorang di tahap Alpha Origin saja bertarung dengan boneka itu, dan akan sulit untuk menghadapinya. Mendengarkan penjelasan ini, ekspresi terkejut muncul di mata Jo Yuan saat dia berkata, 4 tipe Python Genesis Beast Spirit. Wei Changlan pun mengangguk membenarkan hal tersebut. Jo Yuan pun bergumam, aku tidak menyangka akan bertemu dengan Genesis Beast tipe Python Genesis Beast kelas 4 di sini. Namun di sisi lain, senyum pahit muncul di raut wajahnya dan ia kembali bergumam, namun sebelum itu aku harus menyingkirkan boneka pertempuran yang sebanding dengan tahap Alpha Origin terlebih dahulu. Bahkan menurut orang seperti dirinya, itu tugas yang sangat sulit. Jika diibaratkan mungkin seperti seseorang naik ke alam surga. Seketika sakit kelapa melanda dirinya. Jo Yuan hanya menggelengkan kelapanya dan berpikir, jika persyaratan untuk mempelajari tahap awal kitab leluhur sangatlah sulit. Sementara itu Wei Changlan dengan ekspresi serius lantas berkata kembali, selain boneka pertempuran tersebut, di sisi lain kita tidak boleh melupakan hal-hal yang lain. Jo Yuan pun bertanya, apakah itu terkait dengan faksi-faksi di Blackwater? Semua faksi-faksi di Blackwater kau tidak perlu khawatir. Namun ada satu faksi pengecualian dan itu adalah musuh kita yang paling tangguh. Mata Wei Changlan menyipit dengan dendam yang sangat besar terlintas. Wei Changlan pun berkata dengan suara yang mengandung dendam, itu adalah The Black Venom King. Seketika mata Jo Yuan menjadi suram saat suara Wei Changlan terdengar. Wei Changlan pun berkata, jika saat ini Black Venom King telah memerintah seperti tiran di wilayah Blackwater, dan mereka adalah faksi terkuat di daerah tersebut. Mengingat Black Venom King juga sangat ambisius, mereka pasti tidak akan melewatkan hal seperti butir roh api ini. Jo Yuan mengangguk saat mendengarkannya. Jelas, Jo Yuan tahu manfaat butir roh api di suatu faksi. Maka dari itu Black Venom King tidak akan menyerah untuk mendapatkan item tersebut. Wei Changlan kembali berkata, namun masih ada faksi kuat lainnya selain faksi Raja Racun Hitam. Mendengarkan hal tersebut Jo Yuan pun terdiam dan ia pun bergumam, Ki Manor. Wei Changlan pun mengangguk tanda membenarkan hal tersebut. Ki Manor saat ini telah mengawasi hal ini seperti layaknya harimau. Namun di sisi lain saat ini Ki Manor sedang diawasi oleh Zhou King di Zhou Besar. Mungkin dengan hanya Qi Hao yang bertindak, itu mungkin akan sulit. Jo Yuan pun berkata, ini masih lebih baik. Namun kita juga harus waspada akan hal ini. Wei Changlan pun kemudian melambaikan tangannya ke seseorang penjaga. Dan ia pun berkata, pergilah ke kediaman Qi Hao dan blokir semua orang di sana agar tidak bisa keluar dan pergi. Lantas penjaga itu pun berkata dengan ragu-ragu, Jenderal yang Agung, saat ini Qi Hao telah pergi dari kerajaan dengan anak buahnya 2 jam yang lalu. Dan entah mereka pergi kemana. Wei Changlan pun mengerutkan kening dan berkata, bocah ini memang anak yang tajam. Dia sudah menyadari situasinya dan telah melarikan diri begitu cepat. Di sisi lain Jo Yuan pun terkejut dengan kecepatan Qi Hao melarikan diri. Namun Jo Yuan hanya bersyukur saat ini, mengingat bentrok sebelumnya untuk mendapatkan kepercayaan Wei Agung. Jo Yuan pun lantas berkata, Jenderal Wei, kapan kita akan pergi ke Blackwater? Wei Changlan lantas menjawabnya, saat ini berbagai faksi telah memobilisasi kekuatan mereka masing-masing. Namun reruntuhan kuno itu dilapisi dengan bahaya di sana. Oleh karenanya aku akan mengirimkan tentara elit ke sana. Jo Yuan pun mengangguk tanda setuju. Di sisi lain jika Wei Changlan mengirimkan tentara biasa, mungkin itu akan sulit. Mungkin hal yang terjadi akan banyak korban jiwa yang akan terjadi. Wei Changlan tersenyum dan berkata, aku secara pribadi akan memimpin kelompok ini. Dia melanjutkan, selain itu ada 8 ahli tahap gerbang surga di sini. 3 ahli akan menjaga istana untuk pertahanan, dan 5 ahli gerbang surga akan mengikuti diriku ke reruntuhan. Selain itu juga ada ahli elit Qi Nao Rixing dan mungkin akan ikut bersama kami.
Oleh karena itu kita akan berangkat 5 hari lagi menuju ke sana. Jo Yuan pun pulih dari perkataannya dan setelahnya ia pun menangkupkan tangan dan berkata, jika seperti ini permasalahannya, maka Jo Yuan sangat berterima kasih kepada Jenderal Wei. Saat kemudian mereka pun segera pergi. Sementara itu setelah Jo Yuan pergi, Jenderal Wei hanya menyenderkan tubuhnya di kursi saat memperhatikan Jo Yuan pergi. Lantas ia bergumam dan menghela napas. Aku tidak akan menyangka bahwa bocah yang lemah selama bertahun-tahun itu akan menjadi seseorang yang tumbuh menjanjikan. Betapa beruntungnya yang mulia Zhou Qing ini. Di samping Wei Changlan, Wei Qingqing pun berkata, Yang Mulia Jo Yuan itu sangat terampil akan sebuah Genesis Rune. Namun kemampuannya dalam Genesis Ki saat ini sangatlah lemah. Bahkan dia belum mencapai tahap Ki Naorising. Wei Changlan pun tertawa terbahak-bahak. Qingqing, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa dia membuka saluran meridian hanya dalam kurun waktu setengah tahun. Pada saat ia memulihkan Genesis Ki-nya, seketika keterkejutan muncul di raut wajah Wei Qingqing dan berkata, setengah tahun yang lalu. Jelas Wei Qingqing pernah mendengar bahwa Pangeran Jo Yuan tidak bisa berkultivasi sebelumnya. Namun ia tidak bisa menyangka membuka 8 saluran meridian dalam waktu sesingkat itu. Jika dibandingkan dengan dirinya, bahkan ia harus menghabiskan waktu 2 tahun untuk mencapai tahap Ki Naorising. Sementara itu Wei Changlan hanya menghela napas saat terlihat raut wajah kasihan muncul di raut wajahnya. Ia pun lalu berkata, namun sayangnya, jika saja berkah naga suci Pangeran Zhou tidak dicuri oleh ular sanca dan juga burung pipit, aku tidak akan bisa membayangkan prestasinya pada saat ini. Dalam semua kemungkinan aku tidak akan bisa bertengkar dengannya dan hanya bisa untuk menyerah. Zhou Qing pun hanya menggelengkan kelapanya. Sementara itu wajah Wei Qingqing memperlihatkan rasa kagum saat melihat jejak Jo Yuan yang telah pergi. Ia hanya bisa menggigit bibir merahnya. Dan ia pun teringat saat pertama kali bertemu dengan Jo Yuan. Pada saat itu ia menganggapnya sebagai playboy cap kampret, namun tidaklah sederhana yang ia pikirkan sekarang ini.